Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, para hadirin pembelajar Durusul Lughah bahasa Arab. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Dan di antara ilmu syar'i tersebut adalah mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, memahami bahasa Arab, maka akan mudah bagi kita untuk mendalami agama kita. Lebih-lebih yang berkaitan dengan memahami Al-Quran. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah, mempelajari pelajaran bahasa Arab. Itu kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Ini pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ya. Minggu yang lalu kita sampai di halaman 20 26 sebelumnya di 25 ini kan ada tugas. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Ini dibuat lagi di buku ya, buku latihan PR. Ada satu lagi nih, artinya udah tahu ya. Kemudian satu lagi di halaman 26, tamrin yang keempat, latihan yang keempat, dha'fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada titik-titik berikut ini, fi mayali berikut ini, harfa jarrin, huruf jar, munasiban yang sesuai. Letakkan, cuma diletakkan Pak, buat kalimatnya, kemudian letakkan huruf jar yang sesuai. Dan kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam huruf jar, harfu jar, huruf jar, huruf jar. Itu diantaranya ya, fi, ala, min, ila. Fi, ala, min, ila. Fi di dalam, di dalam. Ala di atas,
min dari kalau man nanti jadinya istifham ya. Man siapa? Ini min dari ila ke. Empat ini fi ala min ila min hurufil jarri termasuk daripada huruf jar. Kemudian di atasnya juga kalimat al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-madrasatu, apa arti madrasatu? Sekolah. Al-matbahu, matbahu dapur. Al-yabanu Jepang. Al-mudiru pimpinan. Ya, pimpinan. Berarti kalau misalnya di sekolah itu berarti yang dia posisinya paling tinggi. Nah, itu mudirnya. Kalau di pesantren itu memang mudir. Di bawahnya, di bawah mudir itu kepala. Kepala MA, kepala aliyah, kepala sanawiyah. Nah, di atasnya itu mudir namanya. Ya, mudir. Mudir. Al-faslu kelas. Al-ghurfatu kamar. Ruang kamar. As-sinu Cina. Cina. Zahaba pergi. Ya, ini dia sendiri apa? Fi'il, kata kerja. Yang tadi kan itu yang kita baca sebelumnya itu isim. Isim namanya. Kalau dia ini zahaba kata kerja. Kata kerja tidak bisa dimasuki alif lam ya. Karena itu tanda isim bukan tanda fi'il. Ini fi'il kata kerja. Al-hammamu kamar mandi. Ya, kamar mandi. Salam. Al-jami'atu kampus. Al-jami'atu kampus. Al-Hindu India. Ya, Al-Hindu India. Kharaja keluar. Ini kata kerja fi'il. Al-mirhadu toilet. As-suqu ya. As-suqu pasar. Al-Filipino Filipina ya, Filipina. Nah, nuwasil ila darsin jadid. Kita lanjut ke pelajaran baru. Ad-darsu al-khamisu. Ad-darsu al-khamisu. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Naam. Iqra awalan. Iqra awalan. Man yaqra?
Ya. Bukan haja. Haja ini hai. Haja. Muhammadin hada ya Yasin. Baca dulu, baca terus. Ulang lagi. Sa'idun, Sa'id baca namanya. Nama orang. Akitabu. Akitabu. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Yasiru. La hada Akitabu Hamidin. Mana A-nya? Bida. La hada Kitabu Hamidin. Hamidin atau Hamidin? Matnya ketukar ya. Hamidin. Sa'idun. Sa'idun. Aina Kitabu Muhammadin. Yasirun. Huwa alal maktabi hunaka. 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 Sa'idun. Aina daftaru Ammarin. Yasirun. Huwa alal maktabi mudarris. Sa'idun. Qalamu man hada ya Aliyun. Aliyun. Hada qalamul mudarris. Sa'idun. Aina hakibatul mudarris. Aliyun. Ia tahtal maktabi. Ya. Akbar. Ulangi. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Yasir. La. Hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin Yasir. Huwa ala al-maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammar Yasir. Huwa ala maktabi. Ya. Sudah. Aina daftaru Ammarin kan? Coba lanjut ini, antum. Yasir. Huwa ala maktabi mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man hada ya Aliyu. Aliyun. Hada qalamu mudarrisi. Sa'idun mudarrisi. Aliyun. Dia tahtal maktabi. Nah, lagi. Darsul Khamis. Nah. Tuh. Masmuk. Huwa. Masmuk. Anta. Dedi ya. Deni. Deni. Darsul Khamis. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Hadza Hada ya Yasir. ya Yasiru. Ya Yasiru. Yasirun. La. Hada kitabu Hamidin. Hamidin. Hamidun. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin Yasir. Wa 'alal maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammar Yasir. Ya. Lanjut. Harusnya lanjut tadi antum ya. Harusnya lanjut tadi ya. Tadi antum baca ya. Sampai mana tadi antum baca? Habis. Gak apa-apa, lanjut. Siapa lagi? Antum.
Maktabi. Iya, sudah. Kita baca ulang lagi, kemudian kita artikan ya. Bismillah. Ad-darsu al-khamisu. Pelajaran yang kelima. Sa'idun. Sa'idun, nama orang ya. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Apakah ini itu hamzah istifham ya, huruf istifham. Ya, masuk ke kitab, buku. Bukan itu Alkitab satu kata, bukan. Pisah dia ya. Hamzahnya itu huruf, ya, kitab isim. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad? Ya, atau apakah bukunya Muhammad ini hadza ya Yasir, ya Yasiru wahai Yasir. Ya, Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad? Atau apakah bukunya Muhammad hadza ini? Apakah bukunya Muhammad, miliknya Muhammad ini wahai Yasir? Atau apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Ya itu apa ya namanya? Harfun nida. Harfun nida. Ya. 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 Itu harfun nida. Nah. Nampak? Nah. Harfun nida. Ma makna nida? Ya, atau seruan atau panggilan. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Ya. Ya, yang pertama itu harfun nida, kemudian ya yang kedua itu memang Yasir, untuk Yasir. Yasir menjawab, la, karena istifham dengan huruf tadi, maka jawabannya kemungkinan dua. Kalau bukan na'am, berarti apa? La. Kalau benar na'am, kalau tidak la. La ini jawaban dari hamzah di atas. La. Hadza kitabu Hamidin. La, hadza kitabu Hamidin. Bukan. Ini bukunya Hamid. Ini bukunya si Hamid. Buku milik siapa? Milik si Hamid.
Orang Turki banyak yang namanya Hamid ya. Orang Turki. La, hadza kitabu Hamidin. Sa'idun Sa'idun ini nama orang ya. Kalau artinya apa? Sa'id bahagia, gembira ya. Kebahagiaan yang hakiki di mana? Di surga. Ya. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Sudah? Yasirun huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Hunaka ini beda dengan dalika ya nanti ya. Beda dia. Kalau dalika isim isyarah. Kalau hunaka dzaraf. Kalau hunaka ini dzaraf namanya. Nanti ada pelajarannya, pembahasannya dzaraf. Di sana artinya. Sa'idun aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku catatannya si Ammar? Buku tulis, buku catatan. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku catatannya si Ammar? Yasirun huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ini kembali kemana? Kok kamu? Huwa dia. Kembali ke daftar ya. Buku tulis tersebut punya si Ammar ala maktabil mudarrisi. Di atas maktabil mudarrisi, meja guru. Ya, dia di atas meja guru. Huwa ala maktabil mudarrisi, dia di atas meja guru. Sa'idun qalamu man hadha ya Ali. Qalamu man hadha ya Ali. Polpen siapa ini wahai Ali? Qalamu man hadha ya Ali. Polpen siapa ini wahai Ali? Ya apa tadi? Harfun nida, huruf panggilan. Aliyun hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen milik guru. Guru laki-laki. Ya, ini pulpen milik guru laki-laki.
Sa'idun aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana tas guru? Di mana tasnya guru? Di mana tas guru? Tas kepunyaan guru. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Aliyun hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Nah, tahta. Harta, tahta. Nah, harta, tahta, Avanza. Nah, ini tas ya, bukan radio. Yang di bawah itu, yang di bawah meja itu tas, bukan radio. Mirip radio. Sudah? Nah, ini pembahasan apa namanya? Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima adalah pembahasan tentang ya idhofah. Idhofah. Atau dalam kurung. Nah, apa? Sandaran. Mungkin bisa dibaca ya. Idhofah. Gimana? Warna merah. Tekan. Oh ya, pilihnya nih ya, warna ya. Apa itu? Innalillahi. Lewat. Idhofah sandaran. Kalau dingin, panas. Atau pembahasan lain, bahasa yang lain. Idhofah ini umumnya ya. Atau kalau kita rinci, kita pisah pembahasan mudhaf dan ilaihi. Mudhaf mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, apa itu mudhaf? Secara bahasa kita ya. Hapus ya.
Mudhaf itu bermakna sandaran. Sandaran, tahu sandar ya, bersandar berarti. Mudhaf ilaihi sandaran, sandaran kepadanya. Mudhaf, mudhafun ilaihi. Mudhaf itu sandaran. Mudhafun ilaihi sandaran kepadanya. Si mudhaf bersandar kepada si yang setelahnya. Yang dinamakan itu mudhafun ilaihi, sandaran kepadanya. Berarti lebih duluan apa? Mudhaf apa mudhafun ilaihi? Mudhaf. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nanti akan kita buat contoh nih. Santai, pelan-pelan. Mudhaf, sandaran. Ya, suatu kalimat yang bersandar ke kalimat yang lain. Yang seakan-akan terlihat dia seperti satu kata. Padahal kalau dilihat ada berapa? Ada dua kata. Ya, seperti itulah contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaihi atau contoh idhofah. Secara bahasa tahu ya makna mudhaf itu ya? Sandaran. Mudhafun ilaihi, bersandar kepadanya. Ilaihi kepadanya. Berarti yang ilaihi yaitu kalimat yang kedua. Contoh selain ini, selain yang di sini. Saya buat contoh selain di sini. Biar nanti lebih lebih gampang untuk memahami yang ini. Makanya saya kasih dulu contoh yang di luar ini. Contohnya hapus ya. Hapus. Contoh nama orang. Abdullahi. Yang biasa kita dengar Abdullah ini ada bayangan nggak biasa kita? Yang kita bayangkan di awal itu ini dua kata. Jarang kan? Ini satu kata. Ini contoh idhofah. 6. Mana mudhafnya? Ya, abdu mudhaf. Allahi ini namanya apa? Lafdzul jalalah. Mudhaf. Mudhaf ilaihi. Enam. Ingat, kalau arti Abdullah apa? Abdullah. Hamba Allah. Ya, ini nama orang. 6. Mudhaf dia tidak boleh bertanwin. Perhatikan nih. Tidak boleh tanwin. Kata abdu, hamba, bersandar ke lafzul jalalah Allah. Hamba
hamba Allah. Tidak boleh bertanwin. Jangan dibaca abdun, susah pun dibaca kalau bertanwin. Abdun Allah. Makanya dia tidak boleh bertanwin. Itu. Kemudian tidak boleh beralif lam. Yang kedua, tidak boleh beralif lam. Jangan dibaca al-abdullahi. Padahal kalau ditanya, bisa enggak kata abdu ini beralif lam? Bisa. Karena ada saatnya nanti dia beralif lam. Karena ini isim. Isim boleh enggak kemasukan alif lam? Boleh. Boleh juga dia bertanwin. Namun dalam keadaan ini dia tidak boleh bertanwin. Paham tuh? Nah. Hapus dulu ya. Nah, untuk mudhafun ilaihnya, sandaran kepadanya, mana kepadanya lafzul jalalah. Dia selamanya harokat mudhafun ilaih tersebut kasroh. Afwan. Dia selamanya berbaris harakat kasroh. Atau harakat kasroh dinamakan apa? Majrur. Paham nggak ini? Paham tuh? Paham ya? Nah, untuk harakat mudhafnya dia sesuai kedudukannya. Ada kalanya dia berharakat dhammah, ada kalanya dia berharakat fathah, ada kalanya dia berharakat kasroh. Namun untuk mudhafun ilaihnya dia selamanya kasroh atau majrur. Misalnya ada huruf lain sebelumnya, huruf jar. Maka nanti tidak dibaca lagi dengan abdu, tapi abdi. Lafzul jalalahnya Allah dibaca Allahi. Ini paham ya? Mudhaf tidak boleh beralif lam, kemudian dia tidak boleh bertanwin. Nah, di contoh yang pertama ini, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad atau apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir?
Pertanyaannya, mana mudhafnya? Mana mudhaf? Sandaran mana? Kitab. Kitab ini mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Muhammadin. Harokatnya majrur. Nah, perhatikan kitab itu dia tidak bertanwin dan tidak pula beralif lam. Boleh nggak kita baca misalnya Akitabu Muhammadun hadza ya Yasiru? Nggak boleh. Karena Muhammadin mudhafun ilaih. Dan Muhammad ini tidak dipakai, tidak beralif lam karena dia nama, alam. La hadza Kitabu Hamidin. Bukan. Ini adalah bukunya Hamid. Mana mudhaf ilaihnya? Bukan Hamadin. Hamidin. Hamidin mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Kitabu. 6. Nah, di sini kenapa kitabunya dibaca dengan marfu atau dhammah? Kenapa? Saya bukan menanyakan kenapa dia tidak bertanwin, tapi kenapa dia dhammah di sini? Kenapa dia dhammah, harakatnya dhammah di sini? Kenapa? Karena tidak ada? Bukan. Karena dia sebagai khabar. Kitab di sini sebagai khabar. Kita sudah mempelajari tentang mubtada khabar. Mubtada'nya mana? Hadza mubtada. Ingat, mudhaf itu harokatnya sesuai kedudukan dia di dalam kalimat. Nah, di sini kenapa kedudukannya, dibaca dengan dhammah atau marfu? Karena dia sebagai khabar. Misalnya kita baca hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Ini adalah sebuah buku. Hadza sebagai apa? Sebagai mubtada. Kitabunnya sebagai apa? Nah, di sini hadza kitabunnya dia bertanwin tidak? Hadza, saya baca hadza kitabun, bukan hadza kitabu. Bertanwin tidak? Bertanwin. Kita sudah mempelajari ini. Dia bertanwin. Nah, di sini hadza kitabun, hadza mubtada kan? Kemudian kitabunnya khabar. Nah, yang di kalimat ini la hadza kitabu Hamidin. Hadza sebagai mubtada, kitabu. Nah, pertanyaannya, kenapa kitabunya tidak bertanwin?
Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Ya, mudhaf ilaihnya adalah hamidin. Kalau misalnya kita hilangkan ini, hamidinnya kita hilangkan, maka dibaca la hadza kitabun. Ya, karena ini bukunya si Hamid, maka harus ada yang punya setelahnya, kitabu hamidin. Gimana? Iya, itu mudhaf itu kedudukan yang kedua. Kedudukan yang kedua. Kedudukan yang pertama, kedudukan dia sendiri, kitab, hadza kitabu. Kedudukan aslinya dia sebagai apa dulu? Sebagai khabar. Baru setelah itu, dan dia mudhaf. Jangan langsung dijawab, kitabu mudhaf, jangan. Sebutkan dulu dia posisi aslinya dia sebagai apa. Nah, paham ya? Karena nanti ya bahwa mudhaf itu bukan kedudukan dia. Bukan kedudukan. Dia hanya duduk saja di kalimat lain. Dia bisa duduk di mubtada nanti, dia bisa duduk di khabar, dia bisa duduk di fa'il, mudhaf. Paham ya? Dia bisa duduk di mana saja. Sedangkan mubtada ya mubtada, khabar setelah mubtada. Nggak bisa mubtada duduk di fa'il misalnya. Tidak bisa khabar itu duduk di mubtada, enggak. Tapi kalau mudhaf ini bisa duduk di mana saja dia. Bisa bertempat di mana saja. Nah, kalau dalam hal ini kalimat ini la hadza kitabu hamidin. Bukan, ini adalah bukunya Hamid. Ya, kitab hadza mubtada. Kitabu khabar. Baru setelahnya disebutkan lagi karena ada mudhaf ilaihnya, maka disebut lagi kitabu dan dia sebagai mudhaf. Nah, jangan dijawab begini, hadza mubtada, kitabu mudhaf, hamidin mudhaf ini. Jangan, karena dia ada kedudukan aslinya. Ya. Mudhaf itu penyebutan kedua nanti setelah menyebutkan posisi aslinya. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, la hadza kitabu hamidin. Karena ada mudhafun ilaihnya, maka kitabu kita tambah lagi dia menjadi mudhaf. Mudhaf. Dan syarat mudhaf tadi apa? La yunawan. Tidak boleh bertanwin. Ya. Kemudian tidak boleh beralif lam. Tidak boleh beralif lam. Nah, kenapa kitabu ini dibaca dengan dhammah? Saya tanya kembali. Kenapa dibaca dhammah? Enggak kitabi, enggak kitaba. Kenapa kitabu? Karena khobar dia harokat akhirnya dhammah. Harokat akhirnya dhammah sama juga dengan mubtada. Kita katakan dia khobar berarti dibaca kitabu. Kitabu dibaca berarti dia khobar. Hamidin. Kitabnya milik si Hamid. Dan mudhaf ilaihnya selamanya apa tadi? Selamanya kasroh, majrur. Fahim tum? Nah. Kemudian Sa'idun. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Apa artinya? Di mana bukunya Muhammad? Di mana buku Muhammad? Pertanyaannya, nah, aina ini apa dia? Bukan kedudukan maksudnya. Dia ini apa? Istifham. Isim istifham. Menanyakan tempat. Nah. Kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin.
Kitabu. Kita nggak membahas tentang dia sebagai apa ya. Kita langsung sebut aja kedudukan yang keduanya. Kitabu sebagai apa? Mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Kitab bersandar ke Muhammad. Buku Muhammad. Buku kepunyaan Muhammad. Nah. Muhammadin majrur ya dengan kasroh ya. Berbaris kasroh. Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaihi. Kemudian yasirun huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Ya, di atas meja di sana. Nah, ini sudah kita bahas ya, sudah kita pelajari. Nah, huwa ini sebagai apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Isim yang di awal atau isim ma'rifah yang di awal kalimat. Sudah, boleh huwa ini apa namanya? Dhamir atau kata sambung. Hah? Afwan, kata ganti. Khabarnya mana? Khabarnya alal maktabi. Khabarnya alal maktabi sebagai khabar. Nah, bentuk khabarnya jar majrur. Ada yang nakirah, khabar ada yang nakirah, kemudian ada yang jar majrur. Paham? Paham tuh? Huwa alal maktabi hunaka. Huwa dhamir. Ya. Dhamir. Dhamir untuk kembali ke mana nih dhamir? Ya, kitab. Kitab tersebut di atas meja di sana. Nah. Sa'idun aina daftaru Ammarin. Di mana buku catatannya si Ammar? Di mana buku catatan si Ammar? Nah, mana mudhafnya? Mudhaf. Daftaru mudhaf. Ammarin mudhafun ilaih. Dibaca majrur atau kasroh. Boleh dibaca aina daftarun Ammarin? Daftarun Ammarin? Tidak boleh. Kenapa? Mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Yasirun huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Buku tulis, buku catatan di atas meja guru. Nah, huwa ini sebagai apa? Bukan, jangan dijawab sebagai apa dhamir. Kedudukannya. Mubtada. Boleh dia huwa jadi mubtada? Boleh.
Nah, khabarnya mana? Khabarnya khabar. Nah, dia sebagai khabar. Al-mudarrisi ini sebagai apa? Hah? Coba perhatikan lagi. Mudarrisi ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Maktabi. Dan perhatikan coba. Harakat saya bilang tadi, harakat mudhaf itu ya tergantung dia dalam kondisi kalimat. Mana mudhafnya berarti? Ini mudarrisi mudhaf ilaih. Dibaca kasroh kan? Mana mudhafnya? Maktabi. Nah, kenapa antum baca? Kenapa dibaca di sini maktabi dengan kasroh? Karena sebelum maktabi ada huruf jar. Dan perhatikan lagi maktabi pun dia tidak ditanwin, tidak dibaca ala maktabin. Kenapa tidak dibaca dengan tanwin maktabin? Karena mudhaf tidak boleh bertanwin. Dan mudhaf ilaihnya selamanya apa tadi harokatnya? Selamanya harokatnya majrur atau kasroh. Huwa mubtada. Berarti ini kedudukannya sudah kita sebutkan semuanya yang kalimat ini. Huwa mubtada. Khabarnya mana? Ala maktabi. Karena di sini bentuk khabar apa? Jar majrur. Mana huruf jarnya? Ala. Majrurnya bi, ya kan? Maktabi jar majrur. Berarti dia sudah menjadi khabar dari dia di atas meja. Belum disebut meja siapa? Al-mudarrisi mudhafun. Mana mudhafnya? Maktabi. Nah, mudarrisi kenapa tidak ditanwinkan? Kok karena marfu? Kenapa tidak ditanwinkan? Kenapa? Mudarrisi, al-mudarrisi. Karena beralif lam. Kenapa kasroh dia? Kenapa kasroh? Mudarrisi, kenapa kasroh? Karena mudhafun ilaih. Maktabi, kenapa kasroh dia? Kenapa kasroh? Karena huruf jar. Kenapa tidak bertanwin dia? Kenapa tidak bertanwin? Karena mudhaf. Paham ya? Nanti paham lagi insya Allah. Ini kita jelaskan lagi paham. Jadi jangan ini nggak paham, setelahnya nggak masuk lagi. Jangan. Itu tidak diharapkan. Biar sekarang nggak paham pun nggak apa-apa. Karena nanti akan kita jelaskan lagi. Ya. Gimana? Ya. Apa-apa, gampang ini. Sabar, dia belajar tuh harus sabar, belajar bahasa Arab. Itu ustadz yang bikin kajian sekarang yang sudah kibar, dia sulit juga belajar dulu. Belajar bahasa Arab ini. Ada masa sulitnya dia belajar. Tapi kenapa dia bisa sampai jadi ustadz? Kenapa? Karena sabar. Karena nggak mungkin dia pas lahirnya langsung bisa i'rab, bisa mubtada, bisa khabar, enggak. Belajar juga dia. Ada juga dilempar juga dia, dimarahi juga sama gurunya. Ada masa itu. Lanjut ya. Sa'idun qalamu man hadza ya Aliyu.
Qalamu man hadza ya Aliyu? Pulpen siapa ini wahai Ali? 6. Pulpen siapa ini wahai Ali? Qalamu man hadza ya Ali? 6. Qalamu di sini dia beralif lam tidak? Tidak beralif lam. Nah, kenapa dia tidak bertanwin? Kalau tidak beralif lam, kenapa dia tidak bertanwin? Kata qalam, padahal kalau sudah tidak beralif lam, maka isim itu berarti ditanwin. Qalamun. Tapi di sini kenapa dibaca qalamuman, bukan qalamun man? Karena dia apa? Padahal dia tidak ada apa? Tidak ada alif lam, tapi dibaca qalamuman. Nah, di sini qalamu di sini dia sebagai mudhaf juga, mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Man. Nah, mudhaf ilaihnya man. Mudhaf ilaihnya tidak kasat mata. Nah, boleh pertanyaan, boleh istifham menjadi mudhaf ilaih? Boleh tidak? Isim istifham kan man ini, isim istifham boleh nggak dia jadi mudhafun ilaih? Jawabannya boleh. Mana contohnya? Ini contohnya. Nah, qalamu man hadza ya dan man dia di sini sudah dikatakan dia sebagai ya kalau bisa kita sebut dia isim yang sudah mabni, dia tidak berubah harokatnya. Meskipun dia mudhaf ilaihnya tidak, nunnya itu tidak dikasrohkan. Bukan berarti nunnya dikasrohkan. Jangan dibaca qalamu manin. Kenapa antum baca manin? Karena mudhaf ilaih. Jangan. Karena dia termasuk daripada man ini isim mabni. Ini ada istilah baru lagi. Mabni. Mabni itu apa? Tidak berubah harokatnya. Dia isim mabni. Dia sendiri dia isim istifham. Nah, dan dia mabni, tidak berubah. Man sebagai apa tadi? Ya, makanya dibaca qalamu man hadza ya Ali. Jangan dibaca qalamun man. Atau contoh lain? Kitab siapa? Kitab siapa? Kitab siapa ini? Kitabu Kitabu man hadza, kitabu man hadza ya Ali misalnya. Apa artinya itu? Buku siapa atau kitab siapa? Ini wahai Ali misalnya. Kitabu bertanwin tidak? Tidak kan? Dia sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Man. Man berubah enggak harokatnya? Tidak, karena dia dikatakan mabni. Ya, mabni. Tapi dia man ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa di sini? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ada isim mabni, ini mabni, ada isim mu'rab. Mu'rab
bisa berubah harokat, ya bisa berubah harokat atau harokat akhirnya. Yang mabni mana tadi yang tidak berubah? Man, ini mabni. Yang mu'rab mana? Yang mu'rab mana? Ini mu'rab, yang mu'rab yang ini. Muhammadin. Muhammad. Apa selamanya dibaca Muhammadin? Nah, dalam kondisi ini dibaca Muhammadin, kenapa majrur kasroh? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ada saatnya dia dibaca Muhammadun. Misalnya dia dalam kedudukan dia sebagai khabar misalnya. Hadza kok lari begini? Hadza Muhammadun di sini dibaca sebagai apa? Hadza sebagai apa? Mubtada, Muhammadun sebagai apa? Di sini dibaca dengan harokatnya apa? Marfu atau dhammah. Kenapa di dhammah? Karena sebagai khabar. Nah, di sini kenapa Muhammadin dengan kasroh? Ya, mudhafun ilaih. Arti sama, kedudukan sama. Kedudukan sama enggak? Kedudukannya beda. Yang Muhammad yang ini, hadza Muhammadun yang sebagai khabar, kitabu Muhammadin yang sebagai mudhafun ilaih. Paham? Alhamdulillah. Gak apa-apa. Pelan-pelan, insya Allah nanti paham. Yang penting kita jelaskan dulu yang ini. 6. Ada mabni, isim mabni yang tidak berubah. Seperti apa? Man. Kemudian aina juga mabni itu tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa dibaca dengan ainu. Aini enggak ada. Adapun minuman aini itu bukan pertanyaan, bukan istifham, tapi ain diambil dari kata ainon. Ainon, mata. Ain, mata air. Ain itu mu'rab, bisa berubah. Ainu, aini, aina, ainal mardiyah, ainul mardiyah. Nah, tapi kalau ini aina, ini mabni. Selamanya dibaca aina. Ya, huwa pun mabni. Tidak ada huwi, huwu. Nah, kalau kolamun mabni apa mu'rab? Mu'rab. Kolamun, kolaman, kolamin. Yasirun mabni mu'rab. Mu'rab. Yasirun, yasiron, yasirin. Hunaka mabni mu'rab. Mabni. Ya. Sudah. Hapus dulu ya. Isim mabni dan isim mu'rab. Kitabu man hadza man mudhafun ilaih. Namun mudhaf ilaihnya dalam isim mabni, bukan dalam isim mu'rab. Makanya harokatnya tidak berubah. Kalau misalnya mudhaf ilaihnya dalam isim mu'rab, maka berubah. Kalau tidak berubah, maka menyalahi kaidah. Bukan menyalahi sunnah ya. Menyalahi kaidah.
Mana lagi? Hadza, ini jawabannya. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi, ini adalah pulpennya guru. Guru laki-laki. Nah, ini untuk menguji pemahaman. Saya mau nanya ya. Mau saya tanya ya. Semoga bisa jawab ya. Siapa yang mau ditanya? Enam. Hadza qalamul mudarrisi, ini adalah pulpennya guru laki-laki. Antum. Hadza ini sebagai apa? Ahsan. Mubtada. Mabni apa mu'rab ya? Mabni. Tidak bisa berubah. Naam. Khabarnya mana? Antum lagi? Khabarnya mana? Khabarnya qalamu. Khabar. Al-mudarrisi mudhaf ilaih. Ahsan. Mudhaf ilaih. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Hadza mubtada. Karena di awal kalimat. Qalamu khabar. Makanya dia dibaca dengan harokatnya apa? Dhammah atau marfu. Karena dia sebagai apa? Khabar. Kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhaf. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Berarti jawaban kolam ini ganda dia. Jawabannya ganda. Yang tunggal ini hadza. Hadza ini mubtada. Tidak ada kedudukan yang lain, sudah mubtada dia. Bukan mudhaf atau yang lainnya. Dia mubtada. Qalamu khabar. Ya, qalamu khabar. Karena ada mudhaf ilaih setelahnya, maka qalam ini tidak hanya dijawab dengan khabar. Akan tetapi ada jawaban yang kedua apa? Dan dia mudhaf. Qalam khabar. Khabar dan dia mudhaf. Kenapa ditambah lagi dan dia? Karena dan dia mudhaf, kenapa? Karena ada setelahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau seandainya setelahnya tidak ada mudhaf ilaih, apakah ada jawaban dan dia? Dan dia tidak. Nah, misalnya kalimat lain ya. Ini ada mudhaf ilaihnya. Kalau tidak ada mudhaf ilaihnya, contohnya hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Ini adalah sebuah pena. Hadza sebagai apa? Nggak perlu saya tulis lagi mubtada ya. Biar terbiasa. Hadza sebagai mubtada. Khabarnya mana? Qalamun ini bertanwin tidak? Bertanwin. Dia bertanwin. Kenapa dia bertanwin? Karena di sini dijawab, kenapa dia tidak bertanwin? Karena dia tidak beralif lam. Karena khabar tidak boleh beralif lam. Nah, di sini apa kita jawab lagi? Dan dia mudhaf. Bukan, karena kenapa? Karena setelahnya tidak ada mudhafun ilaih. Karena setelahnya tidak ada mudhafun ilaih. Qalamun sebagai khabar. Ini adalah sebuah pulpen. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Ada mudhaf ilaihnya? Nah, kalau mau ditambah mudhaf ilaih bisa? Bisa. Bisa. 150 bisa.
Ya. Nah, ini kita sudah mempelajari apa ini? Ilmu apa namanya? Ilmu nahu. Bukan ilmu tahu, tapi ilmu nahu. Nah, ilmu nahu. Bukan yang level tinggi ya, ini level ya lumayan tinggi lah. Enggak, ini gampang ini, gampang. Mudhaf ilaihnya, pembahasan idhofah ini ada di pelajaran-pelajaran anak SMP, anak SMA. Cuma mereka tidak diperdalam dengan ini harokatnya majrur, mudhafnya harokatnya apa? Nah, itu. Cuma disebutkan ini mudhaf ilaih, ini mudhaf. Sekedar itu aja. Tapi kalau di sini kita mempelajari ya harokatnya, harokat mudhaf itu, kemudian harokat mudhaf ilaih. Hadza qalamul mudarrisi. Maka yang tadinya khobar, ketika ada mudhaf ilaih setelahnya, maka si khobar itu kita katakan dia sebagai, selain dia khobar, dia sebagai mudhaf. Jangan langsung dijawab mudhaf. Hadza mubtada, qalam mudhaf, jangan. Walaupun dia mudhaf memang. Tapi salah karena tidak kita sebutkan terlebih dahulu khabarnya. Sa'idun aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Nah, Pak Eka, al-mudarrisi ini sebagai apa? Mudhafun ilaih, bersandaran kepadanya. Mudhafnya mana? Haqibatu. Ahsan. Haqibatu mudhaf. Nah, pertanyaannya, ada pertanyaan? Bagaimana cara menentukan mudzakkar dan muannas dalam susunan idhofah? Pertanyaannya, ini khabar dihapus dulu ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara menentukan mudzakkar dan muannas dalam susunan idhofah? Mana kalimatnya? Seperti di dalam kalimat, nah ini nih. Salam. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan mudzakkar dan muannas dalam susunan idhofah? Nah, sedangkan di sini antum perhatikan haqibatul mudarris, tas guru. Tas kepunyaan guru. Ini susunan apa namanya? Idhofah, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Haqibatu. Mudhaf ilaihnya mudarrisi. Di sini dalam susunan idhofah ini mudhafnya muannas, mudhaf ilaihnya mudzakkar. Berarti di sini dalam susunan idhofah ini
ya. Ada mudzakkar, ada muannas dan mudzakarnya, berarti bercampur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan apakah dia mudzakkar atau muannas dalam susunan Aqibatul Mudarris ini? Jawabannya dengan melihat mudhofnya. Dengan melihat tahu ya mudzakkar muannas, laki-laki perempuan. Muannas ada ta marbuthah. Kalau mudzakkar berarti tidak ada ta marbuthah. Jawabannya dengan melihat apa? Mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Yang dilihat apa? Mudhofnya, bukan mudhofun ilaihnya. Berarti di sini yang dilihat di kalimat apa? Haqibah. Haqibatul mudarris, berarti itu kalimat muannas apa mudzakkar? Muannas. Karena mudhofnya muannas. Ya. Karena yang dimaksud di sini yaitu tas, bukan gurunya tapi tasnya. Tas itu mudzakkar apa muannas? Muannas. Nah, berarti haqibatul mudarrisi dilihat muannas mudzakkar ditinjau atau dilihat ke mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Berarti di sini mudzakkar apa muannas? Ya. Contoh yang lain ya. Berarti paham ya? Apa bahasa Arab kunci mobil? Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati ini susunan idhofah juga. Ya, susunan idhofah, nanti akan lewat kalimat ini. Insyaallah akan kita pelajari. Ini susunan idhofah. Miftahus sayyarati apa artinya kunci mobil, ini susunan idhofah. Mana mudhofnya? Miftahu. Mudhaf ilaihnya sayyarati. Dibaca mudhaf ilaih dibaca dengan kasroh. Miftahu kenapa tidak bertanwin? Karena mudhaf. Karena dia mudhaf tidak boleh bertanwin. Jangan dijawab karena tidak ada alif lam, karena dia mudhaf. Nah, bagaimana cara menentukan mudzakkar dan muannas di kalimat miftahus sayyarati, kunci mobil? Ini mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Padahal ada muannas juga di sini. Karena mudhafnya mudzakkar. Karena yang ingin dibahas kuncinya atau mobilnya. Kuncinya bukan mobilnya. Berarti kuncinya lah yang ditentukan dia mudzakkar atau muannas. Miftah mudzakkar. Sayyarati muannas. Berarti miftahus sayyarati dia mudzakkar. Kalau kita pisah misalnya, miftah mudzakkar apa muannas? Miftah mudzakkar apa muannas? Sayyarah mobil mudzakkar muannas? Muannas. Ya. Paham tuh? Salah ganti domirnya Ustaz ya. Iya. Berarti cara melihat mudzakkar muannas dalam sunan idhofah dalam melihat kepada mudhofnya. Melihat kepada mudhofnya. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dia
Hiya kembali kemana? Nah, makanya di sini disebut dengan hiya karena yang mau dibahas hakibah bukan gurunya. Namun si guru ini hanya pemilik tas tersebut. Yang mau dibahas adalah hiya, yaitu tas. Hiya kembali ke hakibah. Nah, terakhir ya. Hiya ini sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Sebagai khabar. Tahta ini tahu apa? Ya, tahta ini adalah dzaraf. Tahu dzaraf. Ya. Kata yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Di sini tempat ya. Dzaraf ini tahta, kemudian ada lagi fauqa di atas. Atau ada dan lain-lain nanti. Tahta di bawah, fauqa di atas. Nah, kalau ala itu apa tadi? Ala itu huruf jar. Di sini fauqa, tahta bukan huruf jar ya, tapi dzaraf. Bisa dibilang kalau mudhaf itu nakirah Ustaz ya. Bisa boleh. Mudhaf ilaihnya ma'rifah Ustaz ya. Nah, hiya mubtada, tahtal maktabi sebagai khabar. Nah, isim ketika kemasukan dzaraf dia juga sama seperti ketika kemasukan huruf jar, yaitu dibaca dengan majrur atau kasroh. Keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat atau waktu. Kalau di sini kan keterangan tempat di bawah, tempat berarti. Kalau keterangan waktu seperti ba'da isya, itu dzaraf. Keterangan waktu, ba'da isya, qabla, ya. Berarti isim yang dibaca majrur ketika dia kemasukan apa? Huruf jar. Contohnya ya, alal maktabi. Ala huruf jar. Alal maktabi majrur. Masukkan jar majrur. Kemudian ketika kemasukan dzaraf seperti tadi tahtal maktabi. Kemudian yang sudah kita bahas apa lagi? Idhofah ya, mudhaf ilaih. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Selamanya majrur Ustaz ya. Majrur selamanya. Kemasukan harfu jar
Dhorof, kemudian mudhof. Kelihatan ya antum ya, nih ya. Kalau saya kelihatan nggak? Huruf jar banyak, kemudian dhorof nih banyak. Harfu jar, dhorof, dan mudhof. Dibaca kasroh, atau majrur kasroh. Nah, para ulama nahwu memasukkan mereka istilahkan para ulama nahwu mereka istilahkan jar majrur ini dengan dhorof ini ya sebagai, di mana kita tulis ya? Syibhul jumlah. Mereka istilahkan ini jar majrur dan dhorof ini sebagai dengan istilah syibhul jumlah. Syibhu itu apa? Seperti atau serupa. Syibhul jumlah serupa kalimat. Ini menurut orang Arab ya. Mereka istilahkan dhorof ini ya jar majrur dan dhorof, walaupun sebagian juga ada yang memasukkan idhofah, tapi pada umumnya ini jar majrur dan syibhul jumlah. Nah, mereka istilahkan kalimat ini sebagai syibhul jumlah, serupa kalimat, tapi dia bukan jumlah. Karena jumlah menurut orang Arab itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah mubtada khabar. Terdiri dari mubtada khabar. Menjadi kalimat yang sempurna. Atau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kalau ini jumlah bukan jumlah. Menurut orang Arab akan tetapi apa? Syibhul jumlah. Dia serupa kalimat. Karena dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Alal maktabi belum sempurna. Tahtal maktabi belum sempurna. Maktabul mudarris belum sempurna. Baru ada kalimat yang lain sebelumnya, baru dia sempurna. Maka di sini jar majrur dhorof ya, mudhof itu bukan jumlah. Kalau ditanya jumlah itu apa? Apa itu jumlah? Yang dibilang jumlah apa? Kalau dia sempurna. Sempurna menurut orang Arab tentunya. Yang sempurna apa jumlah? Jumlah ada dua. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Hadza kitabun. Muhammad maridun. Muhammad sakit. Dia rajin. Dia tidur. Huwa naim. Alkitabu jadidun, buku baru, itu semuanya jumlah. Sempurna? Sempurna. Fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Itu jumlah fi'liyah. Bukan syibhul jumlah tapi jumlah sudah sempurna. Tapi kalau alal maktabi di atas meja jumlah atau bukan? Bukan. Akan tetapi dia syibhul jumlah.
Dia serupa dengan jumlah, serupa dengan kalimat. Dia tidak dianggap sebagai jumlah yang sempurna. Menurut siapa? Menurut orang Arab. Ya, sebentar lagi ya. Nah, paham ini? Alal maktabi syibhul jumlah. Tahtal maktabi syibhul jumlah. Ya. Ilal madrasati syibhul jumlah. Ya, alal kursi, di atas kursi syibhul jumlah. Hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Apa jumlah syibhul jumlah? Jumlah. Karena dia terdiri di mubtada khabar dan bermakna sempurna kan? Mubtada khabar. Nah. Kemudian lagi alal maktabi, ala huruf jar, maktabi majrur. Yang bawah, yang bawah. Sekarang yang bawah. Maktabul mudarrisi, maktabu mudhaf, mudarrisi. Nah, alal maktabi ala jar, maktabi majrur. Ya kan? Maktabul mudarrisi, maktabu mudhaf, mudarrisi harakatnya majrur, dia juga majrur, sama seperti isim yang kemasukan huruf jar. Namun dia disebut sebagai mudhafun ilaih. Harakatnya majrur dengan kasroh. Nah, yang dhorof ini, yang dhorof tahta dhorof. Nah, yang setelah dhorof ini dia disebut sebagai apa? Majrur atau mudhafun ilaih. Alal maktabi, maktabinya majrur. Bukan mudhaf ilaih. Kenapa? Karena ala bukan mudhaf, huruf jar dia. Nah, paham? Maktabul mudarrisi, mudarrisinya disebut mudhaf ilaihnya. Majrur juga dia. Kenapa? Karena harakat majrur, karena kemasukan mudhaf. Nah, yang pertanyaannya tahtal maktabi, di bawah meja. Tahta dhorof. Maktabi majrur kan? Majrur dengan kasroh karena kemasukan. Nah, pertanyaannya dia disebut sebagai mudhaf ilaih kah atau majrur? Dia disebut sebagai tahtal maktabi, al-maktabinya disebut sebagai mudhaf ilaih juga, disebut sebagai mudhaf ilaih juga, bukan disebut dengan jar majrur. Yang diistilahkan dengan jar majrur hanya huruf jar. Namun kalau yang dhorof disebut mudhaf, dia disebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Boleh disebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau alal maktabi boleh mudhaf ilaih? Nggak boleh, tapi jar majrur. Walaupun yang mudhaf ilaih tersebut harokatnya majrur, tapi bukan jar majrur. Mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih tersebut adalah majrur. Jam 9 ya? Ya, ya. Hari Ahad pertama kayaknya jangan dulu. Biar refresh sedikit ya. Ada jeda gitu. Iya. Ana juga kemungkinan mau ke. Berarti Ahad yang setelahnya nanti. Bukan Ahad ini. Ahad setelahnya. Ahad. Hah? Udah ada ancang-ancang kayak ini. Jadi saya tanya lagi, pembahasan ini paham nggak antum? Kalau nggak paham, jumpai Ana, tanyakan lagi ya. Jangan mengganjal nanti di hati. Khawatir Ana berdosa. Khawatir Ana berdosa nanti membuat orang lari. Makanya antum nggak paham datang nggak?
Muntabir. Sudah cukup ya, cukup dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang nanti kita rencanakan. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.